Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Terasoka. Hari ini kita ada di mana? Kita sedang ada di Ion Mall Cakung. Nah, di dekat sini ada satu perumahan yang keren banget, namanya yaitu perumahan Wisteria. Dari Wisteria ke Ion Mall ini hanya berjarak 1 km saja. Nah, selain ada Ion Mall, di dekat Wisteria ini juga ada IKEA, kemudian ada Sekolah Global Mandiri, dan ada pasar modern. Nah, untuk pembangunan IKEA sendiri sekarang lagi sedang progres 90%. Seperti apa? Kita lihat ke depan yuk. Nah, teman-teman, saya ini tadi pakai masker ya. Saya lepas masker karena suara saya biar terdengar jelas. Dan di sini juga masih sepi karena masih pagi banget. Ini kita ambil gambarnya. Nah, saya mau tunjukin di depan Ion Mall ini ada IKEA. Ini masih proses pembangunan. Nanti kurang lebih bisa dibuka, kata manajemen IKEA-nya, mungkin akan dibuka akhir tahun ini atau awal tahun 2022. Jadi enak ya kalau tinggal di Wisteria, dekat dengan Ion Mall, dekat dengan IKEA, dekat dengan pasar modern, kemudian Sekolah Global Mandiri. Oh ya, yang ada satu lagi nih, tempat wisata atau tempat nongkrong di Ion Mall ini ada J-Sky Ferris Wheel. Itu loh biang lala yang tinggi banget di atas Ion Mall. Nanti kalian bisa kesini bersama dengan keluarga tercinta. Oke, sekarang kita lihat ke Wisteria untuk house tour di rumah tipe A Wisteria. Yuk! Nah, sekarang kita sudah sampai di perumahan Wisteria. Perumahan ini dikembangkan oleh Medland dan Keppelland yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur. Tapi sebelum kita lihat-lihat ke dalam perumahannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Kita juga punya akun Instagram @terasoka.id dan akun TikTok @terasoka. Jangan lupa dibantu follow. Selamat datang di Terasoka Open House Tour. Nah, ini adalah gerbang utama menuju ke klasternya, sudah dilengkapi dengan security RFID yang bisa memantau setiap kendaraan yang keluar masuk. Seperti apa? Ayo langsung kita masuk. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah memvideokan Wisteria yang tipe C, yang itu tuh rumahnya. Nah, buat kalian yang belum sempat untuk nonton Wisteria yang tipe C, nanti saya akan kasih link videonya di ujung video ini. Jadi jangan di skip ya, pastikan tonton sampai habis. Kita langsung menuju ke rumah Wisteria yang tipe A yuk. Yuk! Nah, sekarang kita sudah berada di depan rumah Wisteria yang tipe A. Rumah ini memiliki dimensi tanah 7 kali 12 meter persegi. Total luas tanahnya 84 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 2,5 lantai dengan total luas bangunan 79 meter persegi. Untuk fasadnya seperti ini, sama dengan tipe C yang sebelumnya, hanya bedanya di ukuran saja. Nah, di fasad ini perpaduan warnanya yaitu abu-abu tua, krem, dan warna coklat sehingga membuat rumah ini tampak begitu keren dan tampak begitu megah. Nah, di lantai 2 ini juga ada balkonnya yang sekaligus multifungsi, bisa digunakan sebagai penggantinya kanopi. Nah, untuk bagian bawahnya sini juga sudah ada carport. Carport ini bisa untuk kapasitas 2 mobil. Nah, di samping carport ini, sama dengan yang tipe C, ini juga masih ada space tanah kecil yang bisa kalian gunakan untuk menanam bunga, atau misalkan buat ibu-ibu nih bisa tanam cabai-cabai sedikit di sini. Jadi kalau cabai harganya agak mahal, ibu-ibu tinggal petik aja di
depan rumah. Nah, kemudian di area teras ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV yang ada di atas pintu utama. Nah, CCTV ini bisa kalian akses langsung dengan handphone atau smartphone kalian. Kemudian di bagian pintu utama ini materialnya menggunakan kayu solid engineering berwarna coklat tua. Kemudian di bagian pintu ini juga kuncinya menggunakan smart door lock, bisa pakai kartu atau bisa pakai pin. Pakai kunci manualnya juga bisa. Ini kunci digitalnya menggunakan merek dari Dexon, merek yang cukup bagus. Yuk, sekarang kita masuk. Nah, untuk rumah yang tipe A ini memang konsepnya lebih rumah kompak ya, cocok untuk kalian para milenial. Nah, dari kita masuk di sebelah kanan ini ada ruangan yang bisa kalian gunakan untuk tempat makan. Nah, ini bisa untuk kapasitas 4-5 orang. Nanti kalian bisa banget mendesain rumah kalian seperti di rumah contoh ini karena desainnya begitu keren banget. Dan sama seperti di tipe C, di bagian depan ini di belakang kursi itu ada jendela yang bisa dibuka juga, jadi sirkulasi di lantai 1 ini cukup terang karena mendapatkan cahaya matahari dari jendela yang ada di depan. Kemudian di sebelah sini ada area dapur. Nanti kalian dapurnya sudah mendapatkan sink dan countertop ya. Kalau mau mendesain seperti dapur ini juga bagus banget desainnya. Ini ada kompor tanam, kemudian ada kabinet buat tempat penyimpanan juga. Ini kabinetnya cukup banyak, jadi kalau peralatan dapur kalian cukup banyak, nanti bisa ditaruh di kabinet-kabinet yang seperti ini. Nah, selain ada area makan dan area dapur, di sebelah sini juga ada area ruang keluarga. Ini bisa kalian gunakan sebagai tempat untuk kumpul bersama keluarga atau nonton TV juga bisa. Nah, Wisteria ini konsep rumahnya sudah dilengkapi dengan smart home system. Isinya apa aja sih smart home systemnya itu? Jadi kalian bisa menyalakan TV, bisa menyalakan AC, bisa menyalakan lampu, dan bisa cek CCTV real time rumah kalian hanya menggunakan smartphone atau handphone kalian. Jadi misalkan kalau kalian masih ada di Ion, kalian mau pulang, kalian bisa nyalain lampu dulu tuh lewat handphone sebelum kalian sampai ke rumah. Jadi begitu sampai di dalam rumah, AC-nya sudah dingin dan lampunya sudah menyala. Memang rumah impian para milenial banget ya. Rumah masa depan para milenial lebih tepatnya. Nah, ini di sini ada jendela. Ini bisa dibuka jendelanya. Ini jendelanya ada pintu kacanya juga. Jadi kalau kalian lagi ada acara ngumpul bersama keluarga, ada arisan atau saudara-saudara kalian lagi datang ke sini, ini pintunya bisa dibuka, jadi bisa menghubungkan antara area ruang keluarga dengan halaman yang ada di belakang rumah. Enak banget ya. Apalagi kalau halaman belakang rumah ini sudah ditata ulang, jadi misalkan tambahin tanaman atau ditambahin kolam-kolam ikan juga bisa. Bisa dipakai juga buat olahraga, yoga, atau misalkan senam-senam kecil. Nah, enak banget ya tinggal di sini, udaranya masih seger banget. Sekarang kita mau lihat salah satu kamar yang ada di lantai 1 ini. Nah, walaupun ukuran lebar 7, tapi rumah ini sudah dilengkapi satu kamar yang ada di lantai 1. Kamar ini bisa kalian fungsikan sebagai kamar tamu atau kamar untuk orang tua juga bisa. Kamar ini berkapasitas ranjang ukuran queen, kemudian di sini kalian bisa taruh lemari buat simpan pakaian, kemudian masih bisa taruh meja lampu seperti ini di kanan dan kiri ranjang, kemudian kalian bisa taruh televisi juga. Dan di sebelah sini juga ada jendelanya. Nah, jendela ini jendela yang bisa dibuka. Ini view-nya ke arah carport yang ada di depan rumah. Jadi sudah dipastikan kamar ini mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup baik. Oke, sekarang di samping kamar ini juga ada kamar mandi. Di sebelah sini, kamar mandinya sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Dan dinding kamar mandinya sudah dipakein keramik juga, jadi lebih gampang membersihkannya.
Sekarang saya mau tunjukin ke lantai 2. Yuk kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar, yaitu kamar utama dan kamar anak. Selain itu juga ada 1 kamar mandi. Nah, di lantai 2 ini juga di bagian selasarnya ini ada jendela, jadi selasar lantai 2 ini cukup mendapatkan cahaya matahari yang bagus karena ada jendela ini. Jadi jendela ini tuh pemandangannya mengarah ke halaman yang ada di belakang rumah. Yang tadi udah kita lihat dari lantai 1. Sekarang sebelah sini ada kamar mandi. Ini kamar mandi sharing. Sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Kamar mandinya juga ada jendelanya juga di sebelah sini. Jadi tidak pengap ya untuk area kamar mandinya. Sekarang saya mau lihatin area kamar untuk anak. Yuk! Nah, ini dia area kamar kedua atau area kamar anaknya. Lebih sedikit lega dibandingkan dengan kamar yang ada di lantai 1 tadi. Kamar ini bisa untuk ranjang ukuran queen, kemudian kalian bisa taruh lemari juga seperti ini untuk tempat penyimpanan baju anak. Kemudian di bagian bawahnya ini kalau di rumah contoh masih ada kabinet-kabinet untuk taruh pajangan atau hiasan. Kemudian masih ada meja juga untuk meletakkan lampu. Nah, yang bikin istimewa dan bikin nyaman di area kamar anak ini ada jendelanya juga dan pintu kaca ini bisa dibuka yang mengarah ke halaman atau ke bagian sky balkoni yang ada di depan. Nanti kita lihat balkonnya dari kamar utama yuk. Nah, sekarang kita menuju ke area kamar utamanya. Nah, ini dia master bedroomnya atau area kamar utamanya. Karena ini kamar utama, tentunya ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kamar anak atau kamar yang ada di lantai 1 tadi. Kamar ini bisa untuk ranjang ukuran king, kemudian kalian bisa taruh lemari kaca seperti ini. Ini lemarinya bisa untuk 4 pintu, kemudian di atasnya ini bagus banget nih, ada tempat untuk penyimpanan atau misalkan kalian mau taruh koleksi-koleksi tas atau koleksi sepatu juga seperti nanti kalian bisa contoh desainnya seperti ini. Ini cukup menarik buat saya. Nah, selain lemari dan kabinet-kabinet di sini, kalian juga masih bisa taruh 1 sofa seperti ini untuk nonton TV di area kamar utama atau kamar master bedroom. Yang bikin saya tertarik dengan rumah tipe A ini, di area kamar utama ini, sama seperti kamar anak, ini bisa mengakses ke area balkon yang ada di depan rumah. Tuh, enak banget. Nih, balkonnya cukup luas. Nih, kalian bisa ngeteh atau ngopi pagi atau sore hari sambil menyapa tetangga. Nah, ini udaranya cukup segar banget. Kita ngambil gambar jam 11 siang, ini tidak terlalu panas. Dan area balkon ini juga cukup lebar. Sudah dilengkapi dengan railing, tangga, jadi cukup aman buat anak-anak ya. Nah, enak banget tuh lihat area balkonnya. Nih, jadi selain ada clubhouse nantinya di perumahan Wisteria ini, nanti juga ada amphitheater, ada jogging track, kemudian ada picnic lawn juga. Jadi cukup banyak ya fasilitas di perumahan Wisteria ini. Sekarang saya mau ajak kalian untuk melihat satu fitur yang cukup istimewa di perumahan Wisteria nih. Yuk! Ini adalah salah satu fitur di perumahan Wisteria yang cukup ikonik dan cukup menarik buat saya. Ini adalah attic room. Nah, di attic room ini kalau di tipe 7x12
cukup ya, areanya cukup lega. Kalian bisa manfaatkan untuk area menonton TV atau menonton film. Kemudian kalian juga bisa manfaatkan seperti di rumah contoh ini untuk meja belajar anak. Kemudian bisa taruh pajangan juga seperti ini. Bisa ditambahin kabinet-kabinet untuk tempat penyimpanan. Atau kalau misalkan dipakai buat studio musik juga bagus banget di sini karena ceilingnya ini cukup tinggi, jadi sirkulasi udara di area attic room ini cukup bagus. Ditambah dengan jendela kaca ini, jadi menghasilkan sirkulasi yang cukup bagus dan pencahayaannya cukup baik. Nah, selain itu di area attic room ini lantainya juga sudah menggunakan parket ya, jadi lebih terasa homey dan lebih terasa hangat. Jadi perumahan Wisteria tipe A ini dipasarkan dengan harga mulai dari 1,9 miliar rupiah. Buat kalian yang penasaran dapatnya apa aja sih? Jadi 1,9 itu sudah dapat satu rumah Wisteria, plus dapat sistem smart home yang sudah cukup canggih, dan mendapatkan attic room yang sekeren ini, ditambah dengan area balkon yang cukup luas. Nah, kalau saya pikir-pikir memang Wisteria ini cukup bagus ya. Rumah yang sangat cocok untuk masa depan para milenial. Nah, buat kalian yang berminat dengan rumah Wisteria ini, kalian bisa menghubungi kami dengan nomor yang ada di bawah ini. Nanti kita survei bareng-bareng ya ke Wisteria. Nah, sekarang kita kembali lagi ke lantai 1. Yuk! Sekian dulu video kali ini, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Nah, buat kalian yang belum lihat house tour rumah Wisteria tipe C, kalian bisa klik link yang ada di atas ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun Instagram kami @terasoka.id dan akun TikTok @terasoka. Saya Dian Prastianingrum. Jangan buang sampah sembarangan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.